Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul habaib kiram, para habaib, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, mata'anallah bi hayati wa nafa'ana bi ulumi, Ketua Umum di S3B Fadilatul Habib Al-Habib Umar bin Idrus Al-Attas, mata'anallah bi hayati wa nafa'ana bi ulumi, yang baru saja menyampaikan sambutannya Ketua Mushola Alamin Bapak Haji Abdul Ghafur. Pun demikian, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan segala urusannya, dan segenap para kiai, para asatidz, para muallimin. Dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat, cinta saya kepada antum sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini. Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah, kemampuan, kekuatan untuk sama-sama datang ke mushola melaksanakan sholat subuh berjamaah, disambung dengan pembacaan maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau menyatakan wa yanbaghi likulli mu'min an yashkura fi kulli sabahin ala arba'ati ni'am. Kata Imam Ibrahim bin Adham, wa yanbaghi likulli mu'min, hendaknya, seyogianya bagi setiap mukmin, baik yang laki maupun yang perempuan, an yashkura, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli sabah, di setiap waktu paginya, ala arba'ati ni'am, atas 4 macam nikmat. Wa yada'a yadahu ala sadri, sambil dia berucap syukur, dia letakkan tuh tangannya di dada. Yang pertama apa? Alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuhil huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalla. Yang pertama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya bersyukur. Alladzi ja'alani minal mu'minin, yang menjadikan pagi hari ini masih dalam keadaan mukmin. Alhamdulillah, kita pagi hari ini dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam. Yang pertama, alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuril huda. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya orang mukmin dan menerangi hati saya dengan petunjuk iman. Karena kalau hidayah sudah hinggap di hati seorang manusia, Al-Imam Sahib Ratib menyatakan, idza hallat bil hidayatu qalba mri'in nashitat fil ibadatil a'dha. Apabila hidayah sudah Allah hinggapkan di hati setiap mukmin, maka seluruh anggota badannya akan selalu bersemangat untuk ibadah kepada Allah. Diberikan taufik, diberikan kekuatan, diberikan petunjuk oleh Allah. Seperti kita datang ke tempat ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebisaan kita,
tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani minal mu'minin, dan Allah jadikan aku sebagai mukmin. Wa lam yaj'alni dhalla, dan Allah tidak jadikan aku orang yang sesat. Harus banyak bersyukur kita ketika di pagi hari semacam ini, yang kemungkinan naudzubillah sore bisa kita buta. Karena sekarang ini banyak ucapan-ucapan yang menjulur kepada kemurtadan. Dalam kitab Sulamut Taufiq Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu beliau menjelaskan, nanti di akhir zaman kathura fi akhir zaman at-tasahul fil kalam hatta yukhrijahu anil iman wal islam. Di akhir zaman nanti, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, banyak orang ngomong sembarangan, sehingga dari ucapan itu mengeluarkan dia daripada keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lama nih saya lihat dikirimin video, saking fanatiknya tuh sama siapa namanya tuh yang rambutnya gondrong tuh. Nanti kalau dikubur nanti ditanya katanya mana buka, jawabnya gufron. Wah repot ini. Mana buka, jawabnya gufron. Nah ini sudah murtad sudah. Naudzubillah. Kata-kata itu bisa mengeluarkan dia daripada keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, hadiri majelis-majelis taklim biar kita kuat iman. Karena nggak mungkin kita bisa menjaga keimanan, apalagi di zaman sekarang ini. Viral lagi sudah, orang-orang sekelompok sana mengajak tidak lagi percaya, bahkan benci kepada habaib. Ini naudzubillah min dzalik. Imam Sahib Ratib radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dalam kitabnya An-Nasaih ini yang menyatakan wa akthir minal hamdi wa syukri ala ni'matil iman wa ni'matil Islam. Perbanyaklah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, atas nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kepadamu cuma-cuma. Li'annaha a'zamu nikmatin wa akbaruha. Karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain. Walau a'tad dunya bihadzal firiha abdan wa muni'a 'anil iman lakana dzalika wabalan 'alaih. Kata Imam Sahib Ratib, andai kata ada seorang hamba diberikan kekayaan dunia serta isinya dan kemegahannya, tapi nggak dikasih iman sama Allah. Dia kaya raya di dunia, dia punya segala-galanya, namun tidak diberikan iman Islam di hatinya, lakana dzalika wabalan 'alaih. Itu akan menjadi musibah besar untuk dia ketika nanti meninggal dunia. Walau atahul iman wal Islam, tapi andai kata ada seorang manusia diberikan iman, diberikan Islam, wa mana'ahu dunya, dunia cuma sekedarnya dikasih sama Allah, cuma untuk makan dia, pakaian dia, dia bukan orang kaya, tapi diberikan iman dalam hatinya, lam yaduruhu dzalik, maka kemiskinan di dunia itu tidak membahayakan dia nanti di akhirat. Karena yang pertama akan kembali ke neraka, sedangkan yang kedua walaupun hidupnya susah di dunia, tapi iman diberikan di hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur. Diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diterangi hati kita, dijadikan orang mukmin, dan yang berikutnya walam yaj'al lidhallah, Allah tidak jadikan kita orang sesat. Allah nggak jadikan kita kelompok-kelompok manusia-manusia yang sesat. Banyak nih sekarang, di akhir zaman, naudzubillah, banyak fitnah. Mungkin kita masih bisa selamat, tapi apakah mungkin keturunan kita bisa selamat? Ini yang harus kita pertanyakan. Ini yang harus kita dekatkan anak-anak kita dengan ulama-ulama. Bagaimana anak kita menjadi soleh kalau kita sendiri tidak dekat dengan orang-orang soleh? Bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik kalau kita sendiri tidak dekat dengan orang-orang yang baik? Al-Imam Al-Habib Hasan ibn Abdullah bin Umar Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu wa beliau menyatakan, dulu suka ma'al akhyar yaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asyrar. Bergaulmu dengan orang-orang baik, dekatmu dengan orang-orang baik, dengan para habaib, dengan para kiai, dengan orang-orang soleh, lama-kelamaan gaulmu dengan mereka akan menjadikanmu menjadi orang yang baik. Wa in kunta min qablu minal asyrar, meskipun tadinya kita bukan orang baik.
Tapi wajulusuka ma'al asrar, dudukmu, bergaulmu bersama orang-orang yang tidak baik, jauh dari ulama, benci kepada para habaib dan lain sebagainya, lama-kelamaan kita akan ke bawah dengan mereka. Wa in kunta min qawlu minal akhyar, meskipun tadinya kita orang baik. Ini harus kita jaga betul-betul. Ini harus kita pertahankan betul-betul keimanan dan keislaman kita yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Yang kedua, kata Imam Ibrahim bin Adham, apa yang harus disyukuri ketika di pagi hari selain bersyukur atas nikmat iman dan Islam, diberikan taufik hidayah oleh Allah, dijadikan orang mukmin dan tidak dijadikan sesat, adalah kita bersyukur waj'alani min ummati Muhammad. Kita bersyukur sama Allah. Pagi hari ini nih masih kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah. Kita lagi lahir gak pesan sama Allah. Di alam ruh mungkin kita gak minta sama Allah. Di alam janin pun kita tidak minta kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Rasulullah. Nabi Musa merengek pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa berkali-kali meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi Allah menolak permintaan Nabi Musa. Karena beliau seorang nabi dan sudah menjadi nabi dan banyak pengikutnya, banyak umatnya. Tapi beliau pengen jadi umatnya Rasulullah. Kita nggak minta kepada Allah lahir dalam keadaan masa di mana kita kenal Nabi Muhammad lewat para ulama-ulama. Dijadikan sebagai umat Rasulullah. Pun kita minta kepada Allah agar di hati kita dijadikan muhibbin, cinta kepada ahlul bait, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita jadi umat Nabi Muhammad, tapi di hati kita pun harus ada cinta kepada ahlul bait, harus ada cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Bahkan orang sekarang dengan sombongnya dia menyatakan andai kata seluruh ulama dunia mengakui bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi, saya tidak percaya. Ini sudah kesombongan, saudara. Al-kibru batarul haq. Kesombongan bisa menolak kebenaran. Matahari sudah terang benderang. Dan semua ulama-ulama kaliber dunia seperti Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, yang karangannya banyak, kesolehannya tidak diragukan, ketakwaannya tidak diragukan, suhudnya tidak diragukan. Mereka mengakui Ba'alawi adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tapi di zaman sekarang kesolehannya juga belum setara, jauh dengan Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, jauh dengan Imam Yusuf bin Ismail Ad-Dabhani. Sudah berani menyatakan, bahkan mengajak umat untuk tidak lagi percaya. Bahkan saya pernah dikirimkan satu video, haram cium tangan kepada Ba'alawi. Alhamdulillah. Pertahankan saudara keimanan dan keislaman semacam ini. Bagaimana kita bisa mempertahankan kalau kita jauh dari ulama? Ini subuh begini nih banyak bagus, alhamdulillah. Tapi jangan jarang-jarang kayak gini. Giliran ada acara-acara penuh, betul kan? Giliran ngaji bisa gitu. Ngaji nih, ngaji kitab nih, baca kitab apa? Baca kitab akhlak, baca kitab fikih, baca kitab tauhid. Yang atuh nyender di pojok sana. Yang atuh lagi nyender di sini, begitu. Paham gak? Ngaji ayo, kita dekat dengan ulama. Siapa lagi? Al-alim madama hayyan yustahamu bih. Kata Nabi SAW, orang-orang alim kalau masih ada tuh suka dianggap remeh. Banyak orang-orang alim, tapi keberadaan mereka sudah kadang-kadang dianggap remeh. Majelisnya tidak didatangi, kehadiran mereka tidak dianggap. Bahkan mereka ngajar kitab, ngajar ini, ngajar itu, sedih kita lihatnya. Tapi begitu meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah, guru kami, orang tua kami, guru mulia kami, ngaji juga kagak itu. Kan kadang-kadang sekarang nih ketemu Habib, ketemu Kiai, ketemu Ustadz, di foto, di selfie itu. Setrek aja kan? Nggak lama status keluar, ketemu guru mulia. Ngaji juga kagak. Yang namanya guru kita kan? Kita akan kuat keimanan dan keislaman. Kita cinta kepada ahlul bait baginda Nabi Muhammad kalau kita kenal siapa itu Rasulullah, siapa itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu wasallam.